Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas AK2E akan mempresentasikan mengenai etika profesi akuntan publik. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Dewi Larastiti, NIM 3411947. Yang kedua saya, Fardiana Safitri, NIM 341194110. Yang ketiga, Nilarista Anindita, NIM 341194119. Yang keempat ada Seva Sahrani, NIM 3411945. Yang pertama yaitu definisi etika profesional. Etika profesional adalah serangkaian prinsip perilaku orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. Kemudian ada definisi akuntan publik. Akuntan publik merupakan seorang akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Ketentuan akuntan publik diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Sedangkan pengertian etika profesi adalah suatu tatanan moral yang disepakati bersama dalam suatu profesi. Etika profesi yang dimiliki oleh Ikatan Akuntan Indonesia dinamakan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik ini dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Selanjutnya yaitu kode etik akuntan. Prinsip etika, ada 8 prinsip etika. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seseorang yang profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota harus bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga ada integritas. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab dengan integritas setinggi mungkin dan tidak merugikan klien dengan mengutamakan keadilan dan kebenaran. Prinsip yang keempat yaitu objektivitas. Setiap anggota diwajibkan untuk bersikap adil, jujur, tidak memihak, tidak berprasangka, serta bebas dari pengaruh pihak lain dalam segala bentuk jasa dan tingkat kapasitas yang dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nilarista Anindita. Baik, terima kasih Diana atas waktunya. Prinsip etika yang selanjutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam melaksanakan jasa profesionalnya, seorang akuntan publik dituntut penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah kerahasiaan. Seorang akuntan publik dituntut untuk menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh, tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum yang mengungkapnya. Yang selanjutnya adalah perilaku profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan publik dituntut untuk berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik, serta menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Yang terakhir adalah standar teknis. Seorang akuntan publik dituntut untuk berperilaku sesuai standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau International Federal of Accountant, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Materi selanjutnya adalah aturan etika. Terdapat 3 aturan etika seorang akuntan publik. Yang pertama ada independensi, yang kedua integritas, dan yang ketiga adalah objektivitas. Yang pertama independensi, yaitu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua adalah integritas, yaitu memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang diyakini kebenarannya dalam kenyataan. Dan yang terakhir adalah objektivitas, yaitu menyatakan kenyataan dalam keadaan yang sebenarnya terlepas dari kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.
Materi yang selanjutnya ada standar umum dan prinsip akuntansi. Yang pertama ada standar umum. Terdapat 4 standar umum dalam akuntansi. Yang pertama ada kompetensi profesional, yang kedua adalah kecermatan dan keseksamaan profesional, yang ketiga ada perencanaan dan supervisi, dan yang terakhir ada data relevan yang memadai. Yang kedua ada prinsip akuntansi. Terdapat 2 prinsip dalam akuntansi. Yang pertama ada menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lainnya adalah suatu entitas disajikan sesuai prinsip yang berlaku. Dan yang kedua adalah menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dewi Larastiti. Baik, terima kasih Nila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab kepada klien. Yang pertama yaitu membebaskan anggota dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika, kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua yaitu mempengaruhi kewajiban anggota dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu melarang review praktik profesional atau review mutu seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI. Dan yang terakhir yaitu menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI KAP dalam rangka penegasan disiplin anggota. Kemudian fee profesional, yang pertama ada besaran fee. Besarnya fee anggota bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Yang kedua yaitu fee contingency, fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional. Fee ini dianggap tidak kontingensi jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan dan pengatur. Kemudian tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi, anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik terdahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai. Kemudian perikatan atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Seva. Baik, terima kasih Dewi Larastiti atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang tanggung jawab dan praktik lain. Tanggung jawab dan praktik lain seorang akuntan ada 2. Yang pertama, perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Maksudnya adalah anggota tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Yang kedua, ada iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Maksudnya adalah anggota diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, sarana promosi, atau kegiatan pemasaran lain sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Yang selanjutnya ada komisi dan fee referral. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diterima karena memperoleh penugasan dari klien.
Sementara untuk fee referral adalah imbalan yang diterima dari seorang penyedia jasa akuntan publik. Berikutnya ada interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika dikeluarkan oleh badan yang dibentuk himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi aturan etika hingga dikeluarkannya aturan etika yang baru untuk menggantikannya. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh kasus pelanggaran etika akuntan publik. Kelompok kami mengambil contoh kasus PT Muzatek Jaya. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membekukan izin akuntan publik Dr. Andes Petrus M. Winata dari Kantor Akuntan Publik Dr. Andes Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun yang terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Perhubungan Masyarakat Departemen Keuangan Syamsuar Said saat siaran pers pada Selasa 27 Maret menerangkan sanksi pembekuan dilakukan karena akuntan publik tersebut melakukan suatu pelanggaran atas standar profesional akuntan publik. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan PT Muzatek Jaya pada tahun buku 31 Desember 2004 yang dijalankan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit, yaitu melaksanakan audit umum terhadap laporan keuangan PT Muzatek Jaya dan PT Luhur Arta Kencana, serta kepada Apartemen Nuansa Hijau pada tahun buku 2001 hingga 2004. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.